Yang kedua terkait dengan penunaian umrah. Ini saya bagi kepada 3 bagian utama. Yang pertama, untuk hukum tentu tidak sah. Saya ulangi, untuk hukum tentu tidak sah umrahnya. Sangat jelas diketahui bahwa dari segi untuk mikot saja, mikot itu mengenakan pakaian ihram kemudian berniat di tempat kita yang telah ditentukan oleh Nabi SAW untuk berniat. Ya, seperti kalau dari Madinah ada Bir Ali atau Dzul Hulaifah, dan di tempat-tempat yang lainnya ada di Tan'im. Dalam mikot itu kita mengenakan pakaian khusus untuk berumrah. Lantas kemudian kita baru berniat, ya, masuk masjid tunaikan sholat 2 rakaat, ataupun tidak harus menunaikan sholat kemudian kita berniat. Nah, syarat mengenakan pakaian ihram ini tidak terpenuhi oleh laki-laki yang berupaya mengganti dirinya menjadi perempuan. Pakaiannya sudah salah. Kalau perempuan berupaya menjadi laki-laki juga auratnya terbuka. Pakaian sudah keliru, sudah melanggar ketentuan syariat. Jadi jelas dari segi penunaian hukum tidak sah untuk dilakukan. Yang kedua, sangat berpotensi melahirkan dosa. Nah, ini yang harus diketahui dengan sangat komprehensif, sangat menyeluruh, bahwa peluang-peluang alih-alih mendapatkan pahala dan penunaian kebaikan, justru yang banyak dihasilkan itu kontroversi dan dosa. Ya, bagaimana bisa Anda bayangkan seorang laki-laki menyatu dengan perempuan, ya, lalu mungkin juga dalam kondisi-kondisi yang aurat-aurat tertentu bisa tersingkap di kalangan lawan jenis, gitu ya. Kemudian juga bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, jadi alih-alih mendapatkan pahala, bisa berpotensi juga melahirkan dosa. Dan yang ketiga, ini yang juga paling penting, bisa melahirkan fitnah yang luas. Ya, ini datang dari Indonesia, datang ke Tanah Suci. Dia tidak hanya membawa nama dirinya saja, ya, bukan hanya pribadinya yang dibawa namanya, tapi juga dia membawa nama negaranya, nama bangsanya, nama masyarakatnya. Bisa dibayangkan bila kemudian diketahui ada transgender dari Indonesia dan diketahui pemerintahan setempat, lalu kemudian mendapatkan penilaian, hukuman, dan sebagainya. Tentu yang repot juga akan negaranya, masyarakat kita juga, dan juga penilaian dari negara-negara lain, kan? Ada negara dengan mayoritas muslim terbesar, ya, jumlah umat Islam terbesar di dunia, ya, mengirimkan sosok yang kontroversial berangkat menunaikan ibadah umrah. Nah, ini penting untuk disadari oleh semua kalangan. Karena itu, yang pertama, saya mendoakan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlindungan dari Allah itu butuh respon kita untuk cepat meraihnya, mendekati Allah. Maka dari itu, saya sarankan dan tegaskan sekali lagi, tidak harus memaksakan diri keluar dari fitrah. Kembali, perbaiki diri, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalani kehidupan kita dan menguatkan diri sesuai dengan fitrah lahiriah penciptaannya. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Dijalani, disyukuri, dinikmati. Hidup hanya sekali. Setelah itu kita meninggal dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Yang kedua, saya memberikan saran kepada travel-travel, jangan hanya mencari keuntungan atau popularitas tertentu dengan mengendorse dan sebagainya. Diseleksi lagi, justru memberikan peluang dengan kesengajaan, dengan kesadaran, dengan pengetahuan, itu menimbulkan potensi dosa juga dan hal yang tidak baik. Dan terakhir, barangkali untuk pemerintah, baik di Kementerian Agama atau sekarang juga sudah ada badannya, ya, Haji dan Umrah, juga bekerja sama dengan imigrasi, mohon diberikan pengetatan, ya, supaya nanti tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak baik dalam hubungan antar negara. Apalagi yang dibawa citranya ini kan terkait juga dengan citra bangsa, citra negara. Saya kira ini yang penting untuk disampaikan. Saya tidak berusaha membuat video ini untuk mereaksi, tidak, tapi mengambil tanggung jawab sebagai ulama untuk mengingatkan pada perkara-perkara yang penting, berdampak secara sosial, apalagi jika ini dilakukan kemudian juga viral, seakan menjadi public figure, ya, ini membuka ruang bagi yang lainnya dan merasa bahwa itu bisa dilakukan. Ini fatal, ini salah, ya, sudah satu kali menyimpang, kemudian ditempatkan dalam perbuatan lain yang lebih luas lagi kontroversinya dan potensi-potensi juga persoalannya. Maafkan kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Tidak bermaksud apa-apa, hanya mengingatkan dan juga didorong oleh rasa sayang. Tidak ada yang lain.
sekalipun kalimatnya tegas, ketegasan itu disampaikan untuk menjaga syariat dan juga menjaga sifat kasih itu supaya baik saat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.